Dan hari ini ribuan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa. Saat ini puluhan ribu buruh sudah melumpuhkan kawasan industri. Mereka berkumpul di satu titik ini, yaitu di perempatan Lipo Cikarang. Di Cikarang, Jawa Barat, buruh melumpuhkan kawasan industri Cikarang menuntut pencabutan sistem outsourcing. Angkat tangannya. Semua kunci ke Bekasi. Bekasi bergerak, maka daerah lain akan bergerak. Tahun 1980-an, Indonesia tengah berusaha keras membangun industrinya untuk bersaing dengan negara-negara Asia lainnya yang mendapatkan kekayaan berlimpah dari industri manufaktur. Persoalannya, industri manufaktur membutuhkan lahan yang sangat luas. Karena daerah-daerah pinggiran Jakarta sudah terlalu sempit dipadati pabrik, pembangunan industri kemudian diarahkan ke timur Jakarta. Sejak itulah, Bekasi, 40 km di sebelah timur Jakarta, perlahan-lahan tumbuh sebagai kota industri. Jalan tol ini mulai beroperasi sejak tahun 1988, menghubungkan kota industri Bekasi dengan kawasan lainnya di Cikampek, Karawang, Pelabuhan Laut, dan Bandar Udara Internasional. Dulu, Bekasi merupakan permukiman besar dengan lahan persawahan yang luas. Kanal-kanal air ini dahulu dibangun terutama untuk mengairi sawah-sawah. 30 tahun kemudian, industrilah yang menikmati keuntungan dari pembangunan kanal-kanal air ini. Lahan-lahan industri, jalan, jembatan, serta pasokan air dan listrik dijadikan pemikat oleh pemerintah untuk mendatangkan investasi. Lantas, apa yang dihasilkan di Bekasi? Barang-barang elektronik, mobil, motor, sampai kosmetik, makanan olahan, boneka, semuanya diproduksi di Bekasi. Jangan lupa, semua barang itu dihasilkan oleh keringat ribuan buruh industri. Sepanjang 30 tahun ini, Bekasi beralih rupa dengan cepat. Sawah-sawah menghilang, digantikan deretan pabrik-pabrik. Dari kampung-kampung penghasil bata merah, tempat ini beralih rupa menjadi kawasan industri. Kawasan industri dengan jaminan pasokan bahan bakar gas, listrik, dan pengamanan. Dengan aliran modal dari Jepang, Korea, Jerman, dan Cina, di Bekasi saat ini sudah terbangun 7 kawasan industri besar. Tak kurang 1 juta buruh bekerja di sini. Bekasi saat ini menjadi kota industri terpadat di Indonesia dan Asia Tenggara, menghasilkan 40% ekspor non-migas. Pabrik-pabrik beralamat di kawasan-kawasan industri. Lalu, di manakah buruh-buruh industri beralamat? Mereka tinggal di perkampungan-perkampungan sekitar pabrik yang letaknya terselip di balik pabrik. Lorong ini bernama Kawasan Pintu Seribu. Dinamai begitu
Karena di sisi kiri dan kanan lorong akan kita temukan deretan kamar-kamar sewa. Kamar-kamar ini disewakan dengan harga 350 sampai 400 ribu per bulan. Harga itu setara dengan 1/4 upah bulanan mereka. Itu pun jika mereka dibayar sesuai ketentuan upah minimum. Saya pertama masuk tuh kerja UMK masih 13.7 ya, 75, 13.75. Saya masih merasa kurang puas dengan isi. Pas ada pergerakan kita naik UMK jadi 15 ya. 17-15. Nah waktu pergerakan pengennya naik UMK saya berpikir ini berangan-angan. Wah UMK naik nih, berarti saya mungkin lebih banyak gitu uang saya. Nah kenyataannya UMK naik, yang lain ikut naik. Yang kontrakan naik 100 naik sampai angkot naik, sama aja bohong. Habis gajian nih bayar utang, besok habis semua kan utang lagi. Jadinya yang dari lubang tutup lubang. Ya, dari gaji sebulan itu berat buat bayar utang, terus buat hidup sebulan lagi utang. Iya, tanggal 5. Gajian 25 bang, ya. Gajian tanggal 2 habis tanggal 5. Soalnya gaji segitu aja buat sendiri aja masih kurang gitu. Belum kalau bensin dihitung lah, dihitung 300 kasarnya gitu kan. Makan itu sebulan 800 aja itu udah minim banget. Makanya udah minim paling. Ya, itu buat jangan. Coba kalau yang keluarga. Buat keluarga, buat bayar anak sekolah. Sekarang aja nggak cukup itu, buat saya nggak cukup. Sedangkan saya tuh tulang punggung keluarga ya. Ya harus hemat-hemat gitu lah, hemat-hemat pengeluaran. Itu gimana caranya supaya itu makan bisa hemat? Biasanya sehari 3 kali, bisa lah 1 atau 2 kali gitu kan. Saya mah tahu paling gede itu telur paling. Kebanyakannya mie. Iya, kebanyakan mie. Pada sakit. Terus masalah kesehatan itu juga jam sostek. Itu jam sostek nggak ada. Terus cuti haid, cuti hamil, jam lembur juga nggak berjalan kan. Sejak ada kecelakaan kerja, bukannya dapat kompensasi malah di SP. Itu masa kontrak aja katanya 3 bulan. 3 bulan terus kalau udah 1 tahun terus absen itu bagus akan diangkat, tapi kenyataannya enggak. Pak, ini saya udah habis kontrak kemarin, gimana? Ya udah, yang penting mah lanjut aja terus. Nggak ada lagi istilah tanda tangan itu, nggak ada. Statusnya nggak jelas. Iya, emang di situ dari pertama nggak pernah ada tanda tangan kontrak ya. Kita bikin serikat kan ya sama ini ketua kita. Kamu di sini mau bikin pergerakan. Hari itu juga udah langsung dikeluarin karena apa? Orang-orang ARD itu udah nggak mau ada di serikat di perusahaan. Terus lama kemudian pengurus-pengurus kami di PHK sepihak. Kemarin juga ada gimana ya? Ada basi lah, MP1 kan, MP2. Cuma kagak. Kalau dia kagak senang sama orang itu, udah keluar kamu. Alasan saya di PHK itu nggak jelas ya sebenarnya mah, karena mungkin karena saya anak serikat juga ya, jadinya di PHK dah. Selama bertahun-tahun, roda industri di Bekasi digelindingkan oleh buruh-buruh yang dibayar murah, yang hidup tanpa jaminan sosial yang memadai, tak berketentuan nasib sebagai buruh outsourcing. Kawan-kawan keluarga besar SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi, semua bergabung di belakang sini. Ketika mereka membentuk serikat dan mulai menuntut hak-haknya, mereka bisa dipecat setiap saat. Mana amanat rakyat? Mana amanat negara? Tolong dijalankan.
Pak Wakil Bupati yang sudah berjanji beberapa bulan yang lalu mau membereskan tentang persoalan buruh, sampai detik ini datanya tidak ada tanda-tanda perbaikan daripada kinerja pemerintah. Karena mengadu ke pemerintah ibarat menabrak tembok, kemudian buruh menumpahkan keluh kesahnya di jalanan. Kita tidak berpihak pada rakyatnya, kawan-kawan. Dapatkan barisan, ayo lawan hidup buruh. Ayo bergerak, majulah buruh. Langkahkan kakimu, jangan hentikan. Teruslah berjuang, rapatkan barisan. Hari ini dan selamanya kita terus bergerak sampai tujuan. Untuk keadilan, tegakkan kebenaran, hapus penindasan, raih kemenangan. Ayo lawan hidup buruh, ayo bergerak, majulah buruh. Hentakkan kakimu, jangan kau hentikan. Teruslah berjuang sampai kita menang. Ayo lawan hidup buruh, ayo bergerak, majulah buruh. Hentakkan kakimu, jangan kau hentikan. Teruslah berjuang. Kami sudah bosan dibohongi, kami sudah bosan ditindas. Inilah cara kami, cara buruh. Kami tidak punya uang. Kami cuma punya kekuatan massa buruh yang terorganisir. Tak bisa dikalahkan. Tak sudah dikalahkan. Karena kaum buruh Indonesia, khususnya yang ada di Bekasi. Bersatu, tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu, tak bisa. Sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2012, pemodal dan kaum industrialis tidak bisa tidur nyenyak karena maraknya aksi protes buruh. Sudah berkumpul di sini, masa terus berdatangan dan mengalir untuk terus meneriakan orasi mereka. Masa menuntut agar pemerintah mematahkan rencana dari kenaikan harga BBM yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Dan otomatis akibat dari aksi massa yang berlangsung, Media massa pun dipenuhi pemberitaan protes buruh. Pintu M1 memang telah ditutup oleh pihak kepolisian. Aksi untuk memasuki kawasan bandar ini memang dilarang oleh. Protes-protes buruh dilakukan dalam bentuk pawai, demonstrasi, dan pemogokan yang dilakukan di pabrik, di kawasan industri, maupun di kantor-kantor pemerintahan. Tidak hanya itu, serikat-serikat buruh yang berpangkalan di Bekasi selalu siap sedia menyumbangkan massa besar pada berbagai demonstrasi di Jakarta. Pada saat pemerintah berencana untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak, buruh Bekasi berpawai dan berdemonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat.
minta sekali lagi, minta wakil rakyat, jangan sampai mereka berkhianat atas hati nuraninya sendiri. Mereka sudah dibayar dengan keringat kita, pajak yang kita sumbangkan 400 triliun dari keringat kita kaum buruh Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Untuk menentang outsourcing, buruh Bekasi melakukan apa yang disebut dengan grebek pabrik. Tidak juga digubris, terus teman-teman di tingkat unit itu melakukan perundingan, tapi juga tidak ada lagi titik temu yang baik. Akhirnya kita pakai jalan adalah grebek pabrik. Alhamdulillah, grebek pabrik itu sangat efektif. Saat ini sudah lebih dari 30.000 orang pekerja outsourcing yang kalau kami bilang adalah sekarang sudah merdeka. Kemarin belum merdeka, sekarang sudah merdeka menjadi karyawan tetap. Aksi yang paling menarik perhatian adalah blokade jalan tol Jakarta Cikampek. Blokade itu terjadi untuk menjawab gugatan Asosiasi Pengusaha terhadap upah minimum Kabupaten Bekasi. Aksi ini membuahkan kemenangan dengan dicabutnya gugatan Asosiasi Pengusaha tersebut. Upah buruh tetap naik 21% atau menjadi Rp1.491.000. Kenapa harus menutup tol? Ini adalah perlawanan. Ini sebenarnya bukan maunya kami. Ini adalah ekses yang selama ini kami ini dicuekin, baik itu oleh pengusaha dan pemerintah. Terus kenapa kita harus paksakan dengan nutup tol sampai beberapa kali kita nutup tol? Misal tanggal 11 kami nutup tol, Januari, tanggal 19 Januari kita menutup tol, sampai dengan puncak di tanggal 27 Januari kita menutup tol. Karena apa? Pengusaha membohong kepada kami terhadap upah. Yang harusnya upah itu sudah diiakan, tapi mereka mengajukan upah itu kepada pengadilan dan akhirnya pengadilan mengatakan upah tersebut dimenangkan oleh pengusaha, makanya kita nutup tol. Kekuatan kita ada satu, solidaritas tanpa batas. Solidaritas tanpa batas. Apapun federasi Anda, apapun bendera Anda yang merasa buruh dan tuli di Bekasi, berjuanglah bersama-sama untuk harga diri buruh Bekasi. Kalau Bekasi terpuruk, maka wilayah lain pun, Batam, Jakarta, dan seluruh Indonesia akan terpuruk di permainan.
Apindo! Apindo! Satu komando, Apindo dicatat. Apindo! 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 Semua kunci ke Bekasi. Hari ini pun sama. Bekasi bergerak, maka daerah lain akan bergerak sebagai kunci perjuangan, termasuk Medan, Papua, Sulawesi, dan Makassar serta Kalimantan. Jangan orang rapi dan lawan. May Day tahun 2012, tuntutan gerakan buruh semakin tegas. Hari ini May Day, 1 Mei. Kalau hari ini dan tahun lalu kita mengerahkan massa 50.000 orang, hari ini 100.000. Apa yang kita tuntut? Jalankan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita akan menolak kebijakan upah murah. Hapuskan sistem outsourcing. Kita akan minta dilaksanakan jaminan pensiun wajib bagi buruh di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Juli 2015. Karena telinga mereka tuli, buruh bersuara lebih keras. Barusan jam 11 mereka menyatakan tidak akan menghapus sistem outsourcing, kawan-kawan. Apa yang akan kita lakukan, kawan-kawan? Lawan, kawan-kawan. Lawan. 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 Lumpuhkan produksi, stop mesin-mesin pabrik. 3 Oktober tahun 2012. Serikat-serikat buruh besar di tingkat nasional unjuk kekuatannya melalui mogok nasional. Kita bertugas, buruh-buruh Indonesia, buruh-buruh Bekasi adalah buruh-buruh bermartabat, buruh-buruh yang punya kuasa, buruh-buruh yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Hidup buruh, hidup buruh. Hidup buruh. Anti Korea. Boykot Samsung. Boykot Samsung. Boykot Samsung. Boykot Samsung. Tidak boleh. Desember 2012, buruh Bekasi kembali turun ke jalan. Ketika raksasa elektronik Samsung memberangus serikat dan memecat buruh sewenang-wenang. Kita ingatkan kepada mereka semua, kalau mereka ingin berinvestasi di Indonesia, mereka harus tunduk kepada aturan-aturan perundang-undangan di Indonesia. Tidak boleh menggunakan outsourcing, tidak boleh mengontrak yang bertentangan dengan undang-undang, dan tidak boleh membayar upah murah dan gagal membayar masyarakat untuk mengadu dengan buruh. Ada beberapa kemungkinan ya mengapa demikian. Kita sudah familiar saya kira dengan literatur yang mengatakan bahwa buruh ini terdisorganize istilahnya atau kacau balau. Kalau itu benar, rupanya butuh waktu antara 10 sampai 12 tahun bagi kelompok buruh ini untuk mengorganisir diri. Penjelasan yang lain saya kira adalah bahwa ada tema sekarang ini yang bisa menyatukan berbagai macam kelompok buruh yang katanya mengalami disorganisasi tadi, yaitu adalah outsourcing atau buruh kontrak. Ini menggelisahkan semua pihak. Semua orang merasa tidak lama lagi saya juga bisa kena gitu loh.
Dan ini rupanya bisa mengatasi persoalan organisasi yang tidak terlalu solid itu. Penjelasan yang lain ya, banyak kebijakan kita ini terjadi karena desakan publik. Dengan kata lain, populisme itu semakin penting. Kalau kita tidak pernah masuk koran, tidak pernah masuk televisi, kita nggak akan didengar. Inilah yang kemudian menjadi bagian dari bangkitnya atau menjadi motor atau menjadi pemicu bangkitnya politik jalanan. Buruh-buruh Bekasi pastilah akan menggunakan May Day atau Hari Buruh Sedunia untuk mempertegas tuntutan-tuntutan mereka. May Day itu kita sudah bicarakan atau kita persiapkan 1 bulan yang lalu. Oleh karena sedemikian pentingnya momentum Hari Buruh Sedunia ini, bahkan jauh sebelum hari pelaksanaan itu dipersiapkan sedapat mungkin secara maksimal. Dan dalam hal aspek pendanaan, buruh bahkan sudah menyiapkan diri untuk mereka mengumpulkan uang dari upah kerja mereka untuk kemudian mereka menyiapkan diri dalam kerangka mengadakan kebutuhan armada, baik bus dan lain sebagainya, termasuk kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ada dalam bentuk kaos, ada dalam bentuk baju, meja, jaket, termasuk sampai tingkat flyer dan beragam variasi. Dan kemarin kami melakukan aksi Pra-May Day tanggal 29 yang kurang lebih diikuti 2-3.000 buruh. Pemberitahuan ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, kita wilayah Bekasi, bahwa May Day kita akan laksanakan di Bekasi. Tuntutan May Day yang pertama adalah 1 Mei masuk dalam perda menjadi hari libur untuk daerah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kemudian yang kedua, menekan kepada pihak pemerintah, bupati, DPR, dan Dinas Tenaga Kerja untuk menjalankan undang-undang perburuan dan perdanya secara murni. Kemudian yang ketiga, menjalankan jaminan sosial kepada masyarakat sebelum 2014 mengenai premanisme yang terjadi akhir-akhir ini di dunia perburuan di Bekasi ini tidak terjadi lagi. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa masih ada pelanggaran-pelanggaran sana sini. Dan terus kenapa harus kita ke istana? Pertanyaannya, istana itu adalah simbol negara, simbol pemerintahan. Makanya kita menuju ke istana menyampaikan pendapat kita di sana, di istana. Karena itu simbolnya dari pemerintahan yang ada sekarang. Kalau kita melakukan aksi itu dengan sekarang ini dengan yang luar biasa banyaknya manusia, itu berarti buruh di Indonesia itu udah cerdas bahwa dengan kita bersama kita akan kuat. Tuntutan kami adalah jalankan jaminan kesehatan dan pensiun, tolak outsourcing, tolak upah murah, tolak RUU Kamnas, kalau Ormas, dan paling penting menolak kenaikan BBM dan TDL. Momentum Hari Buruh Sedunia ini menjadi penting di luar tuntutan-tuntutan persoalan normatif, persoalan ekonomis di masing-masing sektor, di buruh yang berhadapan dengan upah yang murah, kerja kontrak outsourcing, pendidikan yang mahal. Kemudian hari ini di May Day tahun 2013 kaum buruh dihadiahi oleh kado yang menjadi momok bagi buruh dan rakyat dengan dinaikannya BBM, sehingga kepada seluruh kaum buruh hendaknya mulai menyadari pentingnya juga perjuangan politik di luar perjuangan ekonomisnya. Kita diterima 20 putusan yang nanti akan diterima oleh 3. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Saya akan menyampaikan aspirasi rekan-rekan tadi yang sudah diterima oleh Pak Wakil. Tahun 2014 akan kita bangun gedung LKS tripartit yang fungsinya diantaranya adalah dipergunakan untuk sidang
Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian hal-hal yang lain sudah diterima, insya Allah akan segera ditindaklanjuti. Kawan-kawan, hari ini kita diterima oleh Wakil Bupati Bapak Haji Romin. Yang pertama mengenai tuntutan kita 3 perusahaan yaitu PT KTH, PT Hanyong dan Pertamendo Permeglas dalam bulan ini akan dipanggil langsung oleh Wakil Bupati. Kalau dalam 1 bulan ini tidak ada penyelesaian yang komprehensif, kita akan melakukan aksi jalanan. Yang kedua, mengenai PHI, seperti disampaikan oleh Ibu Kadisnaker tadi bahwa mulai 2014 akan dibangun gedung tripartit yang fungsinya sebagai sidang PHI. Mengenai hari libur nasional, mulai tahun 2014 1 Mei sebagai hari libur nasional. Mengenai perbaikan jalan, halte dan sebagainya, mulai bulan ini akan segera dilakukan perbaikan apa yang menjadi tuntutan kita. Intinya tuntutan kita sudah terpenuhi. Kalau tidak ada perubahan yang komprehensif, maka kita akan turun ke jalan lagi. Siap kawan-kawan. Siap kawan-kawan. Kita akan tekan terus kalau memang itu di luar undang-undang ketenaga kerjaan, betul? Jangan pernah mundur dari perjuangan. Dan pemirsa, tepat pada pukul 9:20 pagi tadi, rombongan massa telah bergerak dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Kota, yang akan menuju ke arah Jakarta atau menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia, ke depan gedung MPR DPR, serta di depan Istana Negara. Karena kalau sampai nanti jenderal yang berkuasa, mungkin kaum buruh tidak bisa lagi sebebas seperti saat sekarang kita lakukan, kawan-kawan. Apakah mau memilih jenderal? Mau dipimpin jenderal? mencapai 40 juta orang. Sementara hanya 3 juta saja yang berorganisasi. Kemenangan kaum buruh hanya mungkin terwujud jika lebih banyak lagi buruh yang sadar dan terdidik, yang bersedia berserikat. Buruh bersatu. Buruh berkuasa, rakyat sejahtera. SBY Budi Yono.